Halo Sobat Angler, selamat datang kembali di channel kita. Saya, teman dan pakar mancing kalian, kembali lagi dengan prediksi paling akurat untuk menemani minggu mancingmu. Untuk pekan ini, kita akan membahas prognosis dari tanggal 9 Februari hingga 15 Februari tahun 2026. Teman-teman, minggu ini akan menjadi minggu yang sangat istimewa dan penuh tantangan di perairan Jakarta dan Kepulauan Seribu. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita berada di puncak musim hujan, yang berarti kondisi alam sedang berubah-ubah, dan ini menciptakan peluang emas sekaligus teka-teki yang harus kita pecahkan bersama. Kalian siap? Di video ini, saya akan bongkar rahasia di mana ikan predator bersembunyi saat cuaca seperti ini, dan umpan apa yang paling ampuh untuk memicu sambaran ganas mereka. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis. Mari kita mulai dengan predator primadona yang paling dicari di perairan kita, si raja karang, kue gerong atau giant trevally. Ikan ini adalah simbol kekuatan, dan minggu ini mereka akan sangat aktif. Di mana kita bisa menemukannya? Dengan kondisi cuaca yang sering berangin dan berawan, carilah mereka di sisi-sisi pulau di Kepulauan Seribu yang menghadap angin, di sekitar tubiran karang yang curam, dan di area-area di mana arus pasang surut bertemu. Menurut pengalaman saya, cuaca yang sedikit berombak dan mendung justru membuat GT lebih berani berpatroli mencari mangsa di perairan yang lebih dangkal. Mereka memanfaatkan cahaya yang redup untuk menyergap ikan-ikan kecil. Untuk menaklukkannya, siapkan piranti popping kelas berat. Gunakan set pancing dengan kekuatan PE 6 hingga 8. Umpan andalan untuk minggu ini adalah popper dengan mulut besar yang menciptakan cipratan air heboh, atau stick bait dengan aksi walking the dog, yang bisa dimainkan cepat untuk memancing reaksi mereka. Warna-warna cerah seperti kuning stabilo atau merah muda akan sangat efektif di kondisi air yang mungkin sedikit keruh karena hujan. Sekarang, kita beralih ke predator muara yang tak kalah ganas, sang penguasa air payau, kakap putih atau barramundi. Musim hujan seperti sekarang adalah waktu terbaik untuk memburu mereka, teman-teman. Di mana lokasinya? Fokuskan pencarian kalian di muara-muara sungai di sekitar pesisir Jakarta. Hujan deras di daratan akan membawa banyak air tawar dan makanan ke muara, menciptakan zona makan yang sangat disukai kakap putih. Mereka akan bersembunyi di balik akar-akar bakau, di sekitar tiang-tiang dermaga, atau di lubuk-lubuk yang lebih dalam, menunggu mangsa lewat terbawa arus. Logika di baliknya sederhana. Air yang lebih keruh memberi mereka kamuflase sempurna untuk menyergap. Untuk pirantinya, gunakan joran spinning dengan panjang sekitar 2 meter dan kekuatan medium heavy. Senjatanya, umpan soft plastik berbentuk ikan atau udang berukuran 10 hingga 12 cm adalah pilihan utama. Pasangkan dengan jig head seberat 10 hingga 15 gram, tergantung kekuatan arus. Mainkan umpan dengan perlahan di dasar air, dengan sentakan-sentakan kecil. Percayalah, sambaran kakap putih dalam kondisi seperti ini bisa membuat joranmu melengkung tajam. Nah, sekarang mari kita bedah mengapa di balik prediksi saya. Kita masuk ke analisis kondisi alam. Pertama, cuaca. Sepanjang minggu ini, perakiraan cuaca untuk Jakarta menunjukkan kondisi yang sangat khas untuk puncak musim hujan. Suhu udara akan berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius, terasa sangat panas dan lembab. Kita harus bersiap dengan potensi hujan hampir setiap hari. Beberapa di antaranya bisa berupa hujan deras disertai badai petir. Kondisi cuaca yang tidak stabil ini, dengan tekanan atmosfer yang cenderung rendah, seringkali memicu ikan predator untuk makan lebih aktif. Angin akan bervariasi, cenderung lebih kencang saat badai mendekat, jadi selalu utamakan keselamatan saat di laut. Kedua, suhu air. Suhu air laut di sekitar Jakarta pada bulan Februari sangat hangat dan stabil. Teman-teman, rata-ratanya berada di sekitar 28 hingga 29 derajat Celcius. Suhu air sehangat ini menjaga metabolisme ikan tetap tinggi, yang artinya mereka butuh makan lebih sering. Meskipun hujan lebat sesekali dapat mendinginkan lapisan permukaan air, suhu secara keseluruhan tetap ideal untuk aktivitas ikan-ikan target kita. Ketiga, fase bulan. Ini adalah faktor yang sering diperdebatkan, tapi menurut saya sangat penting. Kita akan memulai minggu ini pada tanggal 9 Februari dengan fase bulan paruh akhir atau last quarter. Kemudian sisa minggunya kita akan berada dalam fase bulan sabit tua atau waning crescent menuju fase bulan baru di minggu berikutnya. Apa artinya ini bagi kita?
Fase bulan paruh akhir dan sabit tua ini menciptakan perbedaan pasang surut yang cukup kuat. Arus yang lebih kuat berarti pergerakan mangsa yang lebih aktif, dan ini seperti membunyikan lonceng makan malam bagi para predator. Selain itu, malam yang semakin gelap menjelang bulan baru seringkali membuat ikan lebih agresif mencari makan di siang hari. Terakhir, aktivitas umum ikan. Secara biologis, puncak musim hujan adalah periode yang sangat aktif. Limpahan nutrisi dari darat ke laut menyuburkan perairan pesisir, mengumpulkan ikan-ikan kecil. Hal ini tentu saja mengundang predator besar seperti kue gerong, kakap putih, dan juga tenggiri untuk berpesta. Ini adalah rantai makanan yang sedang bekerja pada puncaknya. Jadi, meskipun cuacanya menantang, potensi untuk mendapatkan sambaran yang tak terlupakan sangatlah besar. Baiklah teman-teman, ini dia bagian yang paling kalian tunggu-tunggu. Prediksi harian dari tanggal 9 hingga 15 Februari. Simak baik-baik dan catat di kalender mancing kalian. 9 Februari, saya memberikan rating baik. Hari ini bertepatan dengan fase bulan paruh akhir. Arus pasang surut akan cukup kuat, sangat bagus untuk mencoba teknik popping GT di pagi hari. Waspadai kemungkinan hujan badai di siang hari yang bisa mengubah kondisi dengan cepat. 10 Februari, rating hari ini sangat baik. Ini adalah salah satu hari terbaik dalam seminggu. Hujan badai yang lebat mungkin terjadi, dan ini adalah pemicu utama bagi kakap putih di muara. Setelah hujan reda segera menuju spot muara, aktivitas makan mereka akan menggila. 11 Februari, saya beri rating sangat baik. Kondisi masih mirip dengan hari sebelumnya. Hujan deras yang diperkirakan terjadi lagi akan menjaga kakap putih tetap aktif di air keruh. Untuk mancing di laut, manfaatkan jeda antara hujan untuk mencari GT yang sedang berpatroli. 12 Februari, rating untuk hari ini adalah cukup. Cuaca mungkin sedikit lebih tenang dengan potensi hujan yang lebih ringan. Ini adalah hari yang baik untuk mencoba teknik jigging di sekitar karang untuk mencari kerapu atau mencoba mancing dasaran, karena ikan mungkin sedikit kurang agresif di permukaan. 13 Februari, ratingnya baik. Potensi hujan kembali meningkat. Ini akan kembali mengaktifkan ikan-ikan muara. Arus dari fase bulan sabit tua juga masih terasa, jadi peluang untuk popping GT di pagi atau sore hari tetap terbuka lebar. Ini hari yang fleksibel teman-teman. 14 Februari, saya berikan rating baik. Kondisi cuaca dan air masih sangat mendukung. Bulan semakin gelap, yang berarti ikan akan lebih fokus berburu di siang hari. Cobalah umpan dengan warna-warna natural di hari ini, karena ikan mungkin lebih waspada. 15 Februari, rating hari ini cukup. Menjelang akhir pekan, kondisi mungkin sedikit melambat. Perakiraan cuaca menunjukkan kemungkinan badai petir, yang bisa membuat ikan menjadi sedikit mudi. Tetaplah mencoba, tapi mungkin kalian harus bekerja sedikit lebih keras untuk mendapatkan sambaran. Itu dia prediksi lengkap dari saya untuk minggu ini teman-teman. Ingat, ini adalah prediksi berdasarkan data dan pengalaman, tapi kondisi di lapangan selalu bisa berubah. Yang terpenting adalah semangat, kesabaran, dan selalu utamakan keselamatan. Semoga joran kalian melengkung tajam. Ni ekor, ni sisik. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like jika kalian suka video ini. Dan sekarang, saya ingin mendengar dari kalian. Apa rencana mancing kalian di akhir pekan ini? Atau mungkin kalian punya pengalaman seru mancing di musim hujan? Tuliskan cerita kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam strike!